Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi, mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mahroji. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait penetapan banyak anggota ruang sampel, konsep klasik peluang, dan pengolahan peluang. Kami di sini beranggotakan dari saya sendiri Yanisa Febrianti, Nurul Inayah, Desi Ivana, Jovina Ros, dan Dendi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi ruang sampel. Apabila kita melakukan sebuah eksperimen, maka semua hasil yang mungkin diperoleh darinya dinamakan ruang sampel. Jadi, ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S, didefinisikan sebagai himpunan semua peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu sampel berukuran anggota yang biasanya dilambangkan dengan huruf N, yang dipilih dari suatu populasi. Ada pun masing-masing hasil yang mungkin dari eksperimen atau setiap anggota dari ruang sampel dinamakan titik-titik sampel. Penulisan ruang sampel biasanya digunakan huruf kapital, yaitu S. Misalnya ada pelemparan dua mata uang dengan permukaan angka disimbolkan dengan huruf A dan gambar disimbolkan dengan huruf G, maka ruang sampelnya sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya, di sini ada contoh dari ruang sampel. Jika kita melakukan eksperimen mengenai pengundian sebuah mata uang logam Rp100, maka hasil yang mungkin dari pengundian itu bisa huruf Bank Indonesia atau gambar karapan sapi. Misalnya, waktu pertama kali kita melakukan pengundian, hasilnya berupa gambar dengan karapan sapi. Apabila pengundian itu diulang beberapa kali, maka hasilnya belum tentu gambar karapan sapi. Tetapi mungkin saja hasilnya ada yang berupa huruf Bank Indonesia. Eksperimen seperti ini termasuk eksperimen acak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ruang sampel. Notasi yang menyatakan sebuah peristiwa biasanya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, dan sebagainya kecuali S. Karena sebuah peristiwa ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau S, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu satu, S itu sendiri merupakan sebuah peristiwa. Logo logo nol garing atau merupakan himpunan kosong juga merupakan sebuah peristiwa. Ketiga, beberapa hasil yang mungkin dari S merupakan sebuah peristiwa. Kita sudah mengetahui bahwa jika kita melakukan eksperimen, maka kita akan memperoleh hasil-hasil yang mungkin darinya yang dinamakan ruang sampel. Sama halnya seperti eksperimen, jika kita bisa menentukan peristiwa atau himpunan bagian dari ruang sampel atau S, maka kita bisa menentukan hasil-hasil yang termasuk ke dalam peristiwa itu. Hasil-hasil tersebut lebih lanjut dinamakan ruang peristiwa. Ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya berhingga atau tidak terhingga, tetapi dapat dihitung. Yang kedua, ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang anggotanya merupakan interval pada garis bilangan real. Pengertian sederhananya yaitu ruang sampel yang terdiri dari semua nilai dalam rentang tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh ruang sampel discrete dan kontinu. Yang pertama adalah contoh ruang sampel discrete. Jika kita melakukan eksperimen mengenai pengundian sebuah dadu, maka ruang sampelnya berisi salah satu dari hasil sebagai berikut. Mata dadu 1, 2, 3, sampai 6. Jadi rumus ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, sampai 6. Dalam hal ini, 1, 2, 3, atau 6 saja masing-masing dinamakan titik sampel. Selanjutnya adalah contoh ruang sampel kontinu. Seorang siswa ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah soal matematika berdasarkan catatan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini berkisar antara 5 hingga 20 menit. Tentukan ruang sampel waktu penyelesaian soal tersebut. Penyelesaiannya adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan soal matematika ini merupakan variabel kontinu, sehingga ruang sampel adalah semua nilai waktu antara 5 dan 20 menit.
dalam notasi interval, yaitu ruang sampel sama dengan T, lambang T menunjukkan lambang waktu antara 5 sampai 20. Ini berarti waktu menyelesaikan bisa berupa nilai kontinu seperti 5,1 menit, 10,7 menit, atau 19,9 menit. Kemudian adalah fungsi ruang sampel dalam ruang lingkup skripsi. Yang pertama adalah menentukan probabilitas, yaitu ruang sampel membantu menghitung probabilitas suatu kejadian dengan membandingkan jumlah hasil yang diinginkan terhadap jumlah semua hasil dalam ruang sampel. Yang kedua adalah dasar analisis data. Ruang sampel memberikan dasar untuk menghitung berbagai statistik seperti menentukan probabilitas, ekspektasi, dan variansi dalam suatu percobaan. Dan yang ketiga adalah penyederhanaan analisis percobaan kompleks. Dengan menetapkan ruang sampel, kita bisa lebih mudah mengelompokkan kejadian-kejadian dan mengurangi kerumitan perhitungan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus. Yang pertama menentukan probabilitas. Untuk meneliti tingkat keberhasilan vaksin pada sekelompok responden, peneliti memiliki data hasil percobaan vaksin pada 100 orang, di mana 80 orang berhasil membentuk antibodi dan 20 orang tidak. Ruang sampel atau S sama dengan berhasil atau tidak berhasil. Kejadian yang diinginkan, misalnya Anda ingin menghitung probabilitas keberhasilan vaksin, jumlah imponden yang berhasil pada 80% dan total 10%. Perhitungan probabilitas keberhasilan sama dengan 80 dibagi 100 sama dengan 0,8 atau 80%. Yang kedua, dasar analisis data. Contoh berikut ini adalah penjelasan dari ruang sampel sebagai dasar untuk menghitung berbagai statistik, seperti menentukan probabilitas, ekspektasi, dan variansi dalam suatu percobaan. Kasus, seorang mahasiswa sedang meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan bulanan di suatu perusahaan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan karyawan. Ruang sampel dalam penelitian ini, ruang sampel S adalah semua tingkat pendidikan yang ada di perusahaan tersebut, yaitu SMA, diploma, sarjana, dan magister. Analisis data, dengan mengelompokkan data berdasarkan tingkat pendidikan, kita bisa melihat bagaimana tingkat pendidikan berkorelasi dengan pendapatan bulanan karyawan. Data yang dapat dihasilkan dari tabel tersebut, yang pertama, probabilitas pendidikan, misalnya diploma, jumlah karyawan diploma dibagi total karyawan, sama dengan 35 dibagi 100, sama dengan 0,318 atau 1,8%. Yang kedua, perbedaan variansi pendapat. Variansi tertinggi ada pada kelompok magister, yaitu 2.500.000, menunjukkan bahwa karyawan dengan pendidikan magister memiliki variasi gaji yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pendidikan lainnya. Selanjutnya, contoh kasus penyederhanaan analisis percobaan kompleks. Mahasiswa melakukan penelitian tentang kebiasaan konsumsi kopi dan kalangan pekerjaan kantoran dan ingin mengetahui pengaruh kopi terhadap produktivitas kerja mereka. Penjelasan di ruang sampel. Dalam penelitian ini, ruang sampelnya adalah dua kategori konsumsi kopi, yaitu peminum kopi dan bukan peminum kopi. Penyederhanaan analisis dengan menyederhanakan percobaan menjadi dua kelompok utama. Mahasiswa tersebut dapat lebih mudah membandingkan pengaruh konsumsi kopi terhadap produktivitas secara keseluruhan tanpa harus menganalisis setiap variabel individual, seperti jumlah usia pekerja, jenis kelamin, atau jenis kopi yang dipakai. Hasil analisis berdasarkan tabel tampak bahwa 80% peminum kopi cenderung produktif, sedangkan hanya 40% bukan peminum kopi yang produktif. Ini dapat menunjukkan bahwa konsumsi kopi mungkin memiliki pengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja, dan hasil ini mahasiswa tersebut bisa meneliti lebih dalam faktor apa yang paling banyak mempengaruhi produktivitas pekerja saat meminum kopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menit, Cuk. 3.
Cukuplah. Kemudian yang selanjutnya ada definisi klasik peluang. Jika kita memiliki suatu ruang sampel yang berisi n titik sampel, yaitu semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi, dan semua titik sampel ini sama-sama mungkin terjadi atau equally like, serta saling terpisah atau mutually exclusive, artinya tidak ada dua hasil yang terjadi secara bersamaan, maka kita bisa menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa A dengan cara berikut. Yang pertama, hitung berapa banyak titik sampel yang mendukung peristiwa A. Misalnya, ada A titik sampel yang sesuai. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya peristiwa A adalah perbandingan antara jumlah titik sampel yang mendukung peristiwa A dan total jumlah titik sampel dalam ruang sampel N. Jadi rumus peluang peristiwa A adalah sebagai berikut. A sama dengan A per N. Kemudian ini ada contoh klasik peluang. Misalkan suatu percobaan melemparkan sebuah koin sebanyak 2 kali, tentukan yang pertama ruang sampel dari percobaan tersebut, yang kedua peluang keduanya muncul angka, yang ketiga peluang muncul angka dan gambar, kemudian yang terakhir peluang muncul gambar. Untuk penyelesaiannya, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah misalkan A sama dengan angka dan G adalah gambar, sehingga ruang sampel sebagai berikut. S berarti itu ada AA, AG, GA, GG. Kemudian untuk sampelnya itu ada 4. Nah, kemudian untuk peluang munculnya angka, itu berarti A sama dengan 1/4 yang berarti hasilnya 0,25. Kemudian yang terakhir itu peluang muncul angka dan gambar yang berarti AG dan GA itu 2/4 yang berarti 0,50 untuk peluangnya. Nah, kemudian untuk peluang muncul gambar atau GG itu berarti 1/4 yang jadi hasilnya 0,25. Kemudian ada pengolahan peluang. Peluang gabungan atau inklusif adalah peluang terjadinya 2 atau lebih kejadian dalam suatu rangkaian atau situasi. Peluang kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Kemudian yang ketiga, peluang kejadian saling bebas adalah jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Kemudian yang terakhir, peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi yang dipengaruhi kejadian atau suatu syarat. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada materi yang masih kurang. Terima kasih.